Perkenalkan, nama saya Renaldi Purnama Lestari dari kelas IT 204, mata kuliah Estetika Humanisme, Universitas Cyber Asia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi building networking. Oke, kita mulai saja dari betapa pentingnya networking. Networking di sini artinya membangun hubungan terhadap orang-orang yang mungkin kita akan perlu nanti ke depannya. Di sini ada beberapa hal kenapa penting membangun hubungan. Yang pertama, peluang karir, yaitu memperoleh penawaran pekerjaan yang tidak diiklankan secara publik. Karena kita lebih dekat dengan bagian dalam perusahaan, mungkin kita akan dapat peluang lebih dalam untuk masuk ke perusahaan tersebut. Yang kedua, mendapatkan promosi melalui koneksi yang kuat. Karena kita berhubungan langsung orang dalam, mungkin kita mendapatkan sedikit peluang lebih besar untuk masuk, tentunya dibantu dengan skill ya. Yang kedua, akses ke informasi dan sumber daya, yaitu mendapatkan wawasan terbaru tentang industri dan teknologi baru. Mungkin dapat contohnya ketika mendapat hubungan ke orang ahli pada bidang tertentu, mungkin kita akan secara langsung mendapatkan informasi tersebut tanpa harus melalui orang lain. Itu menemukan sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek dan tugas tertentu. Mungkin kalau kita dekat atau berhubungan langsung dengan ahlinya, mungkin kita langsung mendapatkan poin-poin yang kita butuhkan untuk membuat sesuatu atau tugas. Lanjut, dukungan dan bimbingan. Menemukan mentor yang dapat memberikan bimbingan saat karir itu penting, karena ketika kita dekat berhubungan dengan langsung, mungkin tugas-tugas kita akan dibantu olehnya. Keempat, meningkatkan keterampilan komunikasi dan sosial, yaitu meningkatkan keterampilan interpersonal. Komunikasikan kita akan selalu berhubungan dengan orang-orang lain, bahkan yang kita tidak kenal sekalipun. Meningkatkan kepercayaan diri dengan berbicara dengan orang baru tentunya, karena membangun hubungan bukan hanya dengan orang yang sudah kenal saja. Lanjut ke jenis-jenis networking. Di sini ada dua jenis, ada networking profesional dan networking sosial. Apa sih networking profesional? Profesional adalah konferensi dan seminar, itu menghadiri acara industri untuk bertemu dengan para profesional dan ahli. Karena profesional jatuhnya adalah ke ahlinya langsung, tidak mungkin sembarang orang. Yang kedua adalah organisasi profesional, yaitu bergabung ke komunitas yang mungkin berkumpulnya orang-orang yang sudah ahli di bidang tersebut. Yang ketiga, workshop dan pelatihan. Di dalamnya kita mengikuti pelatihan yang dibimbing langsung oleh ahlinya. Secara langsung kita akan bertemu orang-orang yang sama seperti kita atau lebih hebat dari kita. Networking sosial, di dalamnya ada media sosial, karena sosial adalah kita bersosialisasi ke orang-orang. Itu menggunakan platform seperti LinkedIn, Twitter, Facebook. Itu bertemu dengan orang-orang yang mungkin kita tidak dekat atau mungkin jarak tempuhnya jauh. Karena dengan teknologi baru ini kita bisa berhubungan langsung melalui teknologi. Kedua, komunitas online. Ada beberapa komunitas online di sini yang disediakan, seperti tergantung bidang Anda, seperti desain grafis mungkin, atau hal-hal seperti coding atau pemrograman bahasa, sudah banyak. Ketiga, acara sosial, mungkin seperti pertemuan komunitas yang tadi, acara amal atau bertemu orang baru. Ada 7 cara memulai networking. Banyak: menghadiri acara dan konferensi, menggunakan media sosial, bergabung dengan organisasi atau kelompok profesional, memanfaatkan teman dan keluarga, mengikuti kegiatan sukarela atau sosial, menulis dan mempublikasi artikel, dan mengadakan atau mengikuti webinar. Di sini semuanya berhubungan dengan networking. Semua pasti ada dan berkaitan dengan berhubungan dengan para ahli.
bagaimana sih membangun dan mempertahankan hubungan jika sudah, itu dengan menggunakan alat platform media sosial. Yang pertama LinkedIn ini kegunaannya banyak ya. Bisa mencari kerja, mencari rekan kerja, atau mencari referensi teman-teman. Kedua Twitter, kita bisa mengikuti tren yang ada saat ini, bisa berinteraksi juga dengan orang yang di dalamnya, bisa menjadi akun profesional juga atau berbagi. Misalnya teman-teman punya pandangan tentang satu hal kejadian mungkin, dan Facebook mungkin itu bergabung banyak komunitas-komunitas yang tergabung di Facebook, seperti yang tadi saya bilang, desain grafis atau sebagainya. Apalagi platform untuk konten dan artikel. Di sini ada dua yang saya sebutkan, Medium dan Quora. Medium mungkin kegunaannya adalah menulis dan membaca artikel tentang berbagai topik serta membangun jaringan dengan penulis dan pembaca lain. Fiturnya ada banyak, ada publikasi artikel, mengikuti penulis, following atau komentar. Dan Quora yaitu gunanya menjawab dan mengajukan pertanyaan tentang topik yang relevan dengan keahlian Anda. Misal Anda memiliki pertanyaan, bisa memberikan juga, atau mungkin Anda punya jawaban tentang masalah yang orang lain butuhkan, kita ketik Quora. Dan kita lanjut ke alat komunikasi dan kolaborasi. Tentu Zoom banyak sekali gunanya, bisa untuk membuat webinar, rapat online, atau sesi jaringan ya, seperti meeting. Misalnya kalian bisa mungkin kolaborasi dengan orang-orang luar yang mungkin pertama kali Anda kenal. Sini ada Microsoft Teams juga, sama seperti Zoom, cuman berbeda. Platform freelance dan project ini mungkin saya kasih dua aja, Upwork dan Fiverr. Mungkin banyak digunakan, cuman yang bisa saya kasih hanya dua. Upwork membangun jaringan dengan klien atau profesional di bidangnya. Mungkin teman-teman sudah percaya diri untuk jual proyeknya atau menawarkan jasa, bisa di situ, bisa ketemu dengan klien baru atau mungkin sesama freelancer. Di Fiverr juga sama, ada banyak fitur-fitur seperti project, profil, ulasan, bisa kalian ikutin. Nah, apa sih kesalahan umum yang sering terjadi ketika ingin membangun hubungan? Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika ingin memulai hubungan. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, terlalu fokus pada diri sendiri. Kesalahannya terlalu banyak membicarakan tentang diri sendiri tanpa mendengarkan orang lain. Mengabaikan minat dan kebutuhan orang yang diajak bicara. Solusinya apa? Berusaha mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, menunjukkan minat yang tulus terhadap cerita dan pengalaman orang lain. Mengabaikan media sosial. Kesalahan ini adalah tidak memanfaatkan platform media sosial untuk membangun dan memperluas, memiliki profil yang tidak lengkap atau profesional di LinkedIn atau seperti akun spam, itu tidak bagus ya. Solusinya apa ya? Aktif di media sosial profesional seperti LinkedIn dan berinteraksi dengan rekan sejawat. Jadi kita mengeluarkan proyek-proyek yang sudah kita kerjakan, kita bersosialisasi dengan akun-akun yang lainnya. Mungkin teman-teman lihat bagus profilnya dan memastikan profil sebelah juga bagus dan profesional agar bisa dilirik oleh orang lain juga. Yang ketiga adalah tidak memanfaatkan acara networking seperti mengikuti webinar atau ya hanya diam-diam saja ketika ikut acara. Solusinya adalah menetapkan tujuan yang jelas sebelum menghadiri acara, seperti bertemu dengan setidaknya 3 orang atau 5 orang baru. Berusaha untuk memperluas lingkaran pertemanan dengan berbicara dengan orang baru. Karena semakin banyak kita mengenal orang, semakin besar juga
hubungan kita. Yang terakhir, terlalu cepat mengharapkan hasil. Oke, ini sangat fatal ya teman-teman. Berharap langsung mendapatkan manfaat atau keuntungan dari setiap pertemuan, mengabaikan pentingnya membangun hubungan jangka panjang. Karena kita bertemu dengan orang baru, mungkin karena rasanya belum pas, kita menganggap tidak cocok dan langsung putus. Solusinya apa? Memahami bahwa networking adalah investasi jangka panjang yang memerlukan waktu dan usaha. Fokus saja pada membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan, akan terlihat jelas hasilnya di kemudian hari. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang networking. Sekian, terima kasih.